Pernah dilempar telur, waktunya Shin Tae-yong membalaskan dendam ke publik Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 Qatar 2024. Shin Tae-yong pernah menjabat sebagai pelatih timnas Korea Selatan pada 2017-2018. Di bawah asuhannya, Korea Selatan keluar sebagai juara Piala AFF-nya Asia Timur pada 2017. Sayangnya kontrak Shin Tae-yong tidak diperpanjang kelar Piala Dunia 2018. Penyebabnya karena skuad Taeguk Warriors julukan timnas Korea Selatan gagal lolos fase grup. Saat itu Korea Selatan kalah bersaing dari Swedia dan Meksiko yang menjadi wakil grup F lolos ke 16 besar Piala Dunia 2018. Benar, Korea Selatan menang 2-0 atas Jerman di matchday pamungkas grup F, sekaligus memulangkan sang juara bertahan lebih cepat dari ajang Piala Dunia 2018. Namun kemenangan itu tidak dipandang istimewa oleh publik Korea Selatan. Ketika Shin Tae-yong dan para pemain Korea Selatan lain tiba di bandara setelah membela sang negara di Piala Dunia 2018. Mereka tidak mendapatkan sambutan yang positif dari pencinta sepak bola negeri ginseng. Shin Tae-yong dan kawan-kawan awalnya dilempari bantal guling. Tak lama kemudian, pelatih 53 tahun itu beserta anak buahnya dilempari telur. Setelah insiden itu, Shin Tae-yong tak lagi menangani timnas Korea Selatan. Sempat menganggur selama 1,5 tahun, Shin Tae-yong akhirnya kembali bekerja setelah ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada penghujung 2019. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, sepak bola Indonesia menuju ke arah yang positif. Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melaju ke 16 besar Piala Asia 2023 dan telah memesan tempat di perempat final Piala Asia U23 Qatar 2024. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 Qatar 2024 pada Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini krusial bagi kedua tim mengingat tim yang kalah dipastikan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Apakah ini waktu yang tepat bagi Shin Tae-yong menyakiti hati masyarakat sepak bola Korea Selatan dengan mengantarkan timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U23 Qatar 2024? Menarik menanti jalannya laga timnas Indonesia U23 versus timnas Korea Selatan U23. Shin Tae-yong dihadapkan dengan dua kata jelang timnas Indonesia U23 kontra timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 Qatar 2024 yang berlangsung pada Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih 53 tahun itu dihadapkan dengan kata profesionalisme dan nasionalisme. Dari segi profesionalisme, Shin Tae-yong diimbau pantang menyerah ketika timnas Indonesia U23 dihadapkan dengan sang negara. Memegang teguh profesionalisme, Shin Tae-yong diharapkan dapat membantu timnas Indonesia U23 menang atas timnas Korea Selatan U23. Meski sulit melihat timnas Indonesia U23 menang atas timnas Korea Selatan U23, apapun bisa terjadi di sepak bola. Terbukti di fase grup Piala Asia U23 Qatar 2024, timnas Indonesia U23 tampil mengejutkan dengan menghajar Australia U23 1-0 dan Yordania U23 dengan skor telak 4-1. Sementara dari segi nasionalisme, Shin Tae-yong dikenal sebagai sosok yang mencintai negara dan timnas Korea Selatan. Ketika timnas Indonesia dan timnas Korea Selatan berada di turnamen yang sama, Shin Tae-yong tak pernah melewatkan laga-laga timnas Korea Selatan. Begitu juga di Piala Asia U23 Qatar 2024. Shin Tae-yong tak pernah melewatkan laga-laga timnas Korea Selatan U23 di grup B Piala Asia U23 Qatar 2024. Selain memang cinta kepada timnas Korea Selatan U23, kehadiran Shin Tae-yong di tribun stadion juga untuk menganalisis kekuatan sang lawan. Shin Tae-yong awalnya berharap timnas Indonesia U23 tidak bertemu timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 Qatar 2024. Hal itu bukan karena Shin Tae-yong takut, melainkan ingin melihat timnas Indonesia U23 dan timnas Korea Selatan U23 sama-sama lolos ke Olimpiade Paris 2024.
Jika bertemu di perempat final, otomatis salah satu dari timnas Indonesia U23 dan timnas Korea Selatan U23 takkan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Beda halnya jika timnas Indonesia U23 dan timnas Korea Selatan U23 bertemu di partai puncak, otomatis mereka sudah dinyatakan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sekadar diketahui, tim-tim yang finish di posisi 1, 2, dan 3 Piala Asia U23 Qatar 2024 otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024. Saya senang jika Indonesia bertemu Korea Selatan di final. Hal itu merupakan mimpi saya daripada kami harus bertemu di perempat final Piala Asia U23 dan berjuang di Olimpiade Paris 2024 bersama-sama, kata Shin Tae-yong mengutip dari Chosun. Nah, bagaimana menurut kalian tentang berita ini? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar.